Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan hari ini di Minggu masa Lent kelima dari Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-45. Nah saudara, ketika Maria dan Marta sedang berduka karena kematian saudara kandungnya, yaitu Lazarus, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Kematian Lazarus membuat Yesus menangis. Alkitab berkata bahwa masyghullah hati Yesus dan sangat terharu. Artinya apa? Yesus turut menyelami penderitaan Maria dan Marta. Yesus bersimpati, artinya berperasaan sama, dan dia solider, in solidum, merasa sama sependeritaan dengan Maria dan Marta. Bukankah itu yang diperbuat Yesus sepanjang jalan hidupnya? Yesus bukan menjadi pengamat penderitaan manusia, melainkan turut merasakan apa yang dialami oleh manusia, apa yang sedang dialami oleh manusia. Maka dalam perjalanan sejarahnya selama 33 tahun menjalani hidupnya sebagai manusia, Yesus merasakan lapar. Dia pernah haus, dia menderita, dia dikhianati, dia ditinggalkan, dia sedih, dia jengkel juga, dia juga kecewa, dia juga mengalami penderitaan yang sangat, ditinggalkan, difitnah, 1001 macam penderitaan dialami oleh Yesus itu sendiri. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa artinya semua ini? Bahwa selama 33 tahun Yesus mengalami penderitaan yang dialami oleh manusia. Selama itulah Yesus sungguh-sungguh merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Maka tidak heran dalam sejarah gereja, secara khusus pada gereja purba, mereka menyaksikan bahwa Yesus yang menderita itu sebagai wujud bahwa dia sungguh-sungguh mencintai manusia, wujud kasih Allah kepada manusia itu sendiri. Maka dalam satu kalimat dalam pengakuan iman rasuli berkata bahwa Yesus menderita, mengalami apa yang dialami oleh manusia, apa yang sedang saudara dan saya alami. Ketika ada pertanyaan, di manakah Yesus ketika kita mengalami persoalan? Gereja menjawab hari ini, Yesus turut merasakan penderitaan saya dan saudara. Dia turut menderita. Dia turut merasakan apa yang Bapak Ibu bahkan dunia saat ini yang sedang mengalami pandemik COVID-19. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kematian. Pada tahun 1348 dan 1350, bangsa Eropa menghadapi kematian yang begitu luar biasa. Hampir 2 tahun. Banyak kematian dicatat oleh sejarah, sebanyak 25 juta orang mati pada waktu itu, atau 30% dari penduduk Eropa mengalami kematian oleh satu penyakit yang begitu luar biasa yang dikenal dalam sejarah Black Death. Kematian yang begitu menggenaskan. Bahkan sampai dengan abad 14 dan berlanjut sampai dengan pertengahan pada abad 17, sebanyak 200 juta manusia mati
oleh karena satu penyakit yang begitu mematikan. Ada satu kota, Florence, di Italia, bahwa di tengah-tengah jalan ada begitu banyak mayat bergelimpangan. Nah, menghadapi situasi yang demikian, ada hamba Tuhan yang menyurati sang reformator, yaitu Martin Luther. Mereka memberikan pertanyaan sekaligus memberikan surat, apa tindakan orang-orang percaya? Apakah mereka harus lari atau tinggal? Maka Martin Luther mengirimkan satu jawaban. Kepada orang-orang yang sedang menderita. Kepada orang-orang yang kuat imannya, hendaklah mereka bertahan di dalam kota. Tetapi kepada mereka yang lemah imannya, biarlah mereka melarikan diri. Nah, saudara-saudara, Martin Luther bukan menghakimi, bukan mengutuk orang-orang Kristen, tetapi dia memberikan penghiburan bagi mereka yang kuat supaya berbuat sesuatu. Karena kekurangan perawat waktu itu di Eropa, secara khusus di sekitar depan tinggal Martin Luther di Wittenberg, Jerman, dia dan istrinya Katharina von Bora terlibat langsung, terjun langsung merawat orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, bahkan di rumahnya sendiri. Sementara orang pergi ke Jena, Martin Luther bersama istrinya turun tangan, menunjukkan cinta kasih, menunjukkan kepedulian seperti yang dialami oleh Yesus dalam perjalanannya selama 33 tahun di bumi. Nah, saudara-saudara, apa pesannya bagi kita hari ini? Yang pertama, kita harus berbuat sesuatu. Yesus telah melakukan pada zamannya. Martin Luther juga telah melakukannya pada zamannya. Kini kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang memiliki kekuatan iman, kita harus menunjukkan diri kita peduli dan peka. Karena ketika kita peduli, karena kita peka, maka mujizat Tuhan terjadi. Sama seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana dalam perikop tadi, bahwa Lazarus telah 4 hari di dalam kubur. Badannya sudah bau busuk. Tetapi Yesus katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan nyata benar, Alkitab kita berkata bahwa Lazarus dibangkitkan. Ini pesannya, bahwa kita juga harus percaya bahwa mujizat Tuhan akan selalu ada. Tetapi kita orang-orang percaya yang memiliki kekuatan iman harus tetap di dalam keyakinan bahwa kemuliaan Tuhan akan bisa kita lihat ketika kita berbuat sesuatu. Dan saya mengajak kepada seluruh jemaat dimanapun saudara berada, mari kita berbuat sesuatu untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan, bukan hanya di keluarga kita, tetapi juga di Indonesia, bahkan juga di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.